Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Pasti luar biasa. Bapak Ibu yang ada di rumah kita sekalian, tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat di dalam Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita memuji, kita menyembah Dia, sebab Dia Allah yang hidup. Dia yang bertakhta di dalam setiap kehidupan saya dan kehidupan Bapak Ibu. Mari kita datang kepada Tuhan, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami menaikkan rasa ucapan syukur kami Tuhan, karena kebaikan-Mu yang dahsyat yang Kau berikan dalam hidup kami. Bahkan hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur, tubuh yang baik, tubuh yang sehat Engkau berikan dalam hidup kami. Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan. Kami naikkan segala ucapan syukur, pujian, hormat hanya bagi-Mu, Raja di atas segala raja. Terima kasih kami masuk dalam hadirat-Mu. Sucikan dan kuduskan setiap kami. Amin. Untuk kami layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Engkau. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Dia, kita menyembah Dia. Pujian kita naikkan kepada Dia, Allah kita yang hidup, Allah kita yang dahsyat. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Amin Tuhan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah-Mu, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Katakan pujian dan syukur kita naikkan kepada Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa kepadamu, ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Terima kasih Tuhan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Amin Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku
pujian dan syukurku kami bawa kepadamu Tuhan. Ku bawa padamu dengan rendah hati, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, semua karena anugerah, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Bapa. Haleluya. Oh ya Yesus, Engkau baik bagiku Tuhan, Engkau baik bagiku Bapa, Allah yang hidup. Kau layak dipuji, ku sembah Engkau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Bapa. Ku sembah Kau Tuhan, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Terpujilah Kau Tuhan. Haleluya. terima kasih Tuhan. Mari naikkan pujian-Mu di hadapan Tuhan, naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Terima Terima kasih. kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan pujian, Yes. hormat kami kepadamu Amin Tuhan, Tuhan. Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Pujian dan syukurku
Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ku bawa padamu, Datang dengan rendah hati di hadapan Tuhan. dengan rendah hati ku persembahkan. Kami sadar Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, Bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di matamu, segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Mari persembahkan segenap hidupmu. Segenap hidupku persembahkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami persembahkan segenap hidup kami. Haleluya, Hidup kami hanya untuk Engkau, Raja di Amin, atas Tuhan. segala raja. Kami siap memuji-Mu, Allah yang hidup, Haleluya. Allah yang dahsyat. Haleluya. Dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus. Mari setiap orang percaya berkata, Amin. Amin. Oke, kita beri kemuliaan dulu buat Allah kita yang hidup, Allah kita yang dahsyat. Coba lihat Bapak Ibu, orang-orang yang ada di sekitar rumah kita. Bapak Ibu sekarang bersama dengan siapa di rumah? Dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak. Coba kasih senyum yang paling manis untuk orang yang ada di sebelah kanan kiri kita. Iya, kasih senyum yang manis untuk mereka ya. Mereka adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Ya, kita beri kemuliaan yang dahsyat buat Allah kita, sebab hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita memuji Allah kita yang dahsyat. Mari kita bertepuk tangan di rumah. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka di dalam Tuhan, di dalam. Katakan sekali lagi, bersuka, angkat tanganmu. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Rayakan, ya. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan.
dia bersuka di dalam Tuhan. di dalam Tuhan. Angkat tanganmu yang ada di rumah. Bersuka Kasih senyum yang manis di dalam Tuhan. bersuka. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka. Bersuka Sekali lagi ya, sama-sama katakan rayakan. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka. Bersuka di dalam Tuhan. Oke, musik dengan slow. Bapak Ibu coba lihat, walaupun kita cuma ibadah online di rumah, lihat kanan kirinya, kasih senyum yang manis. Katakan hari ini kita bersuka cita. Walaupun mungkin kita cuma ibadah di rumah, tidak mengurangi sukacita yang Allah berikan dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu yang ada di rumah Amin. sekalian, bersuka Di dalam Tuhan. bersuka angkat hatimu. Bersuka Amin. di dalam Tuhan. Bersuka. Bersuka di dalam Tuhan. Katakan bersuka. Bersuka di dalam Sekali lagi katakan Tuhan. bersuka. Bersuka Amin. di dalam Tuhan. 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 Bersuka. Amin. Bapak Ibu bersuka cita. Coba lihat sekali lagi kanan kirinya. Jangan kasih wajah yang cemberut buat Tuhan. Kasih wajah yang manis dengan senyum yang manis, karena kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Oke, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman untuk minggu ini. Mohon Bapak Ibu simak dengan baik. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Doa puasa untuk pelunasan ruko dilakukan serentak setiap hari Jumat dari jam bangun tidur dan buka pada jam 5 sore. Berita duka cita, telah berpulang ke rumah Bapa di surga Bapak Bong Kyun Sen pada hari Kamis 21 Mei 2020 dan jenazah telah dimakamkan di TPU Selapajang Jaya. Gembala, staf gembala, ketua komisi dan seluruh jemaat turut sepenanggungan dan kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan oleh Tuhan Yesus Kristus. Gembala, staf gembala, ketua komisi, pelayan, dan jemaat GBI Cisadane, mari bersatu hati dalam doa bersama yang dilakukan setiap malam, dapat mengambil waktu antara jam 8 sampai jam 11 malam, dengan pokok doa yaitu untuk pemulihan dunia dari COVID-19, terjadi kesembuhan dan seluruh masyarakat dapat mematuhi peraturan PSBB. Berita sukacita, telah lahir putri pertama Bapak Budi dan Ibu Ellen pada hari Kamis 21 Mei 2020 jam 4:30 sore yang diberi nama Felicia Agatha Lamuela. Gembala, staf gembala, ketua komisi dan seluruh jemaat turut bersukacita atas kelahiran ini. Bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa dapat mengirimkan pesan melalui direct message Instagram GBI Cisadane di @cisadane.ministry. Oke Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, biar hati kita menjadi tanah yang siap dibentuk oleh Allah. Dia sumber kekuatan dan dia sumber kemenangan, sebab dia satu-satunya Allah di dalam kehidupan kita. Engkau Tuhan
Dia waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Tuhan, di tengah masalah, di tengah kesulitan, di tengah problem, Tuhan ada buat kami. Tuhan hadir di tengah kami. Tuhan melawat kami. Tuhan, jemaat-Mu yang ada di Jemaat Cisadane dan Sewantongyan yang di rumah-rumah Tuhan, lawat mereka, berikan kekuatan bahwa Tuhan ada. Walaupun kami tidak beribadah di gereja, tapi Tuhan lawat di rumah kami, di hati kami. Kekuatan Allah dinyatakan. Hari ini hamba-Mu menyampaikan firman. Kuduskan hamba-Mu, hamba-Mu penuh dengan kekurangan. Tuhan, kuduskan ruangan di mana hamba-Mu berbicara. Kuduskan juga di rumah-rumah umat-Mu Tuhan, supaya mereka diberikan kekuatan, supaya lawatan Tuhan terjadi. Kami menolak segala intimidasi, segala kuasa apapun. Kami ikat, kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Tuhan, Kau melawat kuasa-Mu yang luar biasa. Kami siap untuk mendengar firman dalam nama Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, jemaat GB Cisadane dan GB Sewantongyan. Ya, saya percaya Bapak Ibu ada sukacita. Saudara rindu untuk kita beribadah ya di gereja. Sabar, tunggu waktunya, tunggu info dari pemerintah. Saya percaya Bapak Ibu ya, kalau kita berdoa Tuhan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Kita boleh beribadah lagi ya, bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara kasih Tuhan, hari ini kita merasakan Lebaran ya. Saudara melihat orang saling bersalaman, saling memaafkan ya. Saudara kasih Tuhan, maaf lahir dan batin.
Saudara, kalau kita ambil di dalam kehidupan kita kekristenan, saya percaya kita harus saling memaafkan. Nah, pagi ini, saudara kasih Tuhan, saya punya tema firman Tuhan katakan hati yang mengampuni. Ya, tema besar kita hati hamba, bagaimana kita harus ya belajar mengampuni orang lain. Saudara kasih Tuhan, kalau kita membuka dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai 11, saudara, dikatakan ada dua pelajaran yang kita ambil dari perikop ini. Ya, pelajaran apa yang kita ambil dari perikop ini? Yang pertama, saudara kasih Tuhan, orang-orang Farisi dan ahli Taurat cuma mencari kesalahan orang lain. Saya ulangi saudara kasih Tuhan. Poin yang pertama katakan orang Farisi, ya, orang Farisi dan ahli-ahli Taurat cuma mencari kesalahan orang lain. Nah, kalau kita melihat, saya membaca, ya, saya bacakan di Yohanes 8 ayat yang ketiga ini, saudara kasih Tuhan. Ayat ketiga dikatakan, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan, ya, kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Saudara kasih Tuhan, orang-orang Farisi ya mencoba mencari kesalahan Yesus. Ya, dihadapkan seorang perempuan yang berbuat zina. Saudara kasih Tuhan, dibawa ya kepada Yesus, dikatakan, Rabi, ya, orang ini sudah berbuat zina. Hukum Taurat katakan dia harus dilempar, dirajam. Saudara kasih Tuhan, dengan perempuan ini dibawa di depan Yesus, tujuannya apa? Tujuannya supaya dicari kesalahannya. Ya, dicari kesalahannya. Selain kesalahan perempuan ini, dicari kesalahan Yesus. Dia mencoba mencari kesalahannya. Saudara kasih Tuhan, ini luar biasa cerita ini. Ya, bagaimana ahli-ahli Taurat dan orang Farisi mencari kesalahan perempuan yang berzina ini, yang kedapatan berzina, dan juga Tuhan Yesus. Saudara kasih Tuhan, dia cari kesalahannya. Saudara kasih Tuhan, setiap orang kita pasti punya kekurangan. Amin. Siapapun kita semua, Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu saudara kalian yang ada di rumah juga tidak lepas dari kekurangan. Siapa yang kita suci? Nggak ada yang kita suci. Kita menuju kepada kesempurnaan bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, kita firman yang menggali kita, memimpin kita kembali kepada kesucian. Kalau kita layak, kita nggak layak, Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang kita sudah ditebus, kita dari lumpur dosa, ya, kembali kepada kebenaran. Itu semua karena anugerah yang luar biasa. Sebab itu hari ini menjadi perenungan kita. Hari ini kita merenungkan kebaikan Tuhan. Sebenarnya dosa kita, ya, kita nggak layak, kita harusnya dihukum. Tapi karena kemurahan Tuhan, saya percaya Bapak Ibu, kita dilayakan, ya. Kita dilayakan untuk datang kepada Bapa, kita dilayakan untuk memuji menyembah Dia, semua karena anugerah. Kadang-kadang kita lupa dengan hal seperti itu. Kita juga melakukan kesalahan, kita juga berdosa. Saudara, Alkitab katakan kalau kita gampang melihat kesalahan orang lain, ya, selumbar benang di mata orang lain kita bisa lihat, tapi balok di mata kita. Kadang-kadang Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita tidak bisa lihat. Ahli Taurat, orang-orang Farisi ahli Taurat, seringkali dia juga punya kekurangan. Tapi kita melihat apa yang terjadi, dia melihat kekurangan dari wanita yang berzina ini, ya. Udah itu dia pakai hukumnya apa? Hukum Taurat, ya, harus merajam. Saudara kasih Tuhan, dia perhadapkan persoalan ini kepada Tuhan Yesus, ya, supaya Tuhan Yesus apa pendapatnya. Saudara, dalam hidup kita mau belajar, ya, kita tidak lepas dari kekurangan. Kitalah anak-anak yang ditebus oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib.
Ya, kita tidak lepas dari kesalahan. Kita belajar melihat ya kesalahan orang lain. Kita tahu pendapat, kita melihat ada tindakan, sikap, tingkah laku. Mari Bapak Ibu kita ingatkan kalau mereka ada kesalahan. Kita luruskan kepada jalan kebenaran supaya firman itu ada. Bukankah saudara sudah mengenal firman? Saya dan saudara sudah mengenal firman. Kalau saya dan saudara sudah mengenal firman, mari kita praktekkan firman itu di dalam kehidupan kita. Kita jalankan firman itu dalam kehidupan kita. Kita praktekkan sehari-hari dalam kehidupan kita. Suami istri, ayo saling mengampuni satu sama lain. Bukan cari kesalahan. Anak-anak kepada orang tua, ayo kita belajar ya. Kita mau belajar. Mungkin orang tua banyak kekurangan, teman pelayanan, teman kerja, usaha, kuliah, sekolah juga tidak lepas dari kekurangan. Mereka juga banyak kekurangan. Kita mau belajar ya, kita tahu ada kekurangan. Nah, kita saling melengkapi. Saudara kasih Tuhan, kalau ada orang lain kesalahan, kita tidak boleh membicarakan. Alkitab katakan ya, kalau kita ada masalah, kita bereskan sebelum matahari terbenam. Ya, kita tidak boleh ulur-ulur, kita tidak boleh berhari-hari, berminggu-minggu, ya tidak ngomongan, ya berbulan-bulan, bertahun-tahun. Saya percaya kita tidak berkenan. Saudara, apa yang terjadi? Di dalam ayat yang ke-7. Ya, ayat 7 dikatakan, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Saudara kasih Tuhan, ya, saudara kasih Tuhan, mereka mendesak Yesus. Apa keputusannya? Yesus menulis di tanah, ya. Setelah dipaksa mereka tanya, siapa di antara kamu yang tidak berdosa? Lempar perempuan ini. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah ada yang melempar? Ya kan? Nah, ayat selanjutnya saudara, ayat 9, tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus sendiri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Saudara, setelah Yesus kata, siapa di antara kamu yang tidak berbuat dosa, lempar. Saya mau tanya kepada saudara, apakah mereka ada yang melempar? Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat? Tidak ada. Saudara kata Tuhan, mereka satu persatu tinggalkan perempuan itu. Kenapa? Karena mereka juga orang yang berdosa. Walaupun mereka mengerti hukum Taurat, mereka mempelajari, mereka tahu mereka juga berdosa. Dosa mereka tersembunyi. Begitu juga dalam hidup kita. Mari kita belajar ya, Bapak Ibu sekalian. Kita cuma tidak boleh melihat kesalahan orang lain, tapi koreksi. Kita lihat diri kita. Bagaimana hidup kita? Apakah kita berkenan? Setiap hari Bapak Ibu sekalian, kita mau belajar minta pengampunan seperti Bapak kami ya. Doa kami, ya ampunilah kami. Saudara Tuhan, kita belajar untuk setiap hari minta ampun sama Tuhan. Setiap hari Tuhan yang pimpin, setiap hari penyertaan Tuhan ada. Pengampunan ada dalam kehidupan kita. Saudara, saya setiap malam selalu minta ampun kalau ada kesalahan. Apalagi kata-kata yang saya keluarkan. Tuhan ampuni hambamu ini, istri, anak-anak. Kalau kata-kata yang sia-sia keluar, saya cabut dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa saudara? Ya, saya juga tidak lepas dari kata-kata saya. Mungkin kasar, kata-kata yang gak berkenan. Saya minta dicabut supaya benar-benar hati saya murni. Saya mau belajar setiap hari untuk mengampuni orang lain. Saya tidak belajar memenjarakan orang. Saya tidak mau kita menjadi penjahat, ya, membunuh. Alkitab katakan, kalau kita tidak mau mengampuni, kita seperti seorang pembunuh. Kita mengerti firman, kita tahu firman, tapi kita tidak mempraktekkan. Saudara, kita punya hati harus mengampuni. Apakah kita punya hati yang mengampuni? Yesus saja mengampuni waktu dia disalib. Ya, ampunilah mereka apa yang mereka perbuat. Saudara Tuhan, kenapa kita anak-anak Tuhan tidak mengampuni? Benci sama orang tua, benci sama mertua, benci sama suami, benci sama istri, sama anak, dan lain sebagainya, sama siapapun. Kita harus bereskan supaya kita berkenan, tidak cuma mencari kesalahan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dikatakan Yesus mengampuni perempuan yang berzina.
Ayat yang 10 dikatakan, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Adakah engkau yang menghukum engkau? Saya ulangi ayat 10 katakan, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Adakah seorang yang menghukum engkau? Ditanya begitu. Ayat 11 katakan, jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Saudara kasih Tuhan, Yesus bertanya, adakah ada yang menghukum engkau? Perempuan berzina ini katakan, tidak. Ya, tidak ada yang menghukum engkau. Alkitab katakan, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, ya dikatakan. Saudara, kata-kata yang terakhir ini saya terkesan sekali. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Itu kata-kata tajam. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Yesus mengampuni, ya, supaya perempuan berzina ini jangan melakukan perbuatannya lagi. Perbuatan yang tidak berkenan. Pergi, boleh. Aku sudah mengampuni engkau. Tapi ingat, jangan ya berbuat dosa lagi. Karena kalau berbuat dosa lagi, hukumnya sesuai, pasti ada hukum firman, ya, hukum yang dia harus tanggung. Saudara, hari ini adakah pengampunan dalam kehidupan saudara? Jangan saudara percaya Tuhan Yesus, tapi hatimu penuh dengan kebencian. Ya, saudara seringkali memenjarakan orang, benci, dengki dan lain sebagainya. Mari ampuni. Kalau kita menjadi murid-murid Yesus, anak-anak Tuhan Yesus, hati kita mau mengampuni. Kalau kita punya hati seorang hamba, salah satunya kita belajar seperti Yesus mengampuni. Saudara kasih Tuhan, pengampunan boleh ada dalam kehidupan saudara. Setiap orang, setiap kita juga, ya, setiap Bapak Ibu Saudara sekalian, saya juga sebagai pendeta, sebagai hamba atau sebagai gembala tidak lepas dari kekurangan. Ya, saya belajar untuk mengampuni orang lain. Saya juga minta ampun kepada orang lain supaya pengampunan itu dinyatakan. Hati kita bersih. Kalau hati kita bersih, kita boleh berkenan kepada Tuhan. Kita boleh datang menyembah, memuji, menyembah Tuhan. Hadirat Tuhan boleh nyata, kuasa Tuhan yang dasar dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau belajar semua lewat kesempatan ini 2 poin atau yang kita belajar ya dari perikop ini. Kalau orang Farisi dan ahli Taurat cuma mencari kesalahan, ya, kesalahan orang lain. Kenapa? Dia mau lihat kekurangan orang lain. Tapi Tuhan tidak mencari kesalahan orang lain. Tapi Tuhan Yesus mencoba supaya perempuan berzina ini bertobat, tidak melakukan perbuatan dosa lagi. Ya, pengampunan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita supaya hati kita bersih. Amin Bapak Ibu. Waktu kita dipanggil pulang, ya, ke rumah Bapa di surga, hati kita bersih. Saya waktu mami saya sakit, saya mau cuman katakan, Mam, percaya sama Tuhan Yesus? Ya, ampuni, ya, ampuni anak, mantu, cucu. Saya katakan supaya hati bersih. Saudara Tuhan, ini tidak mudah. Tapi kalau hati kita bersih, kita berkenan, kita melakukan firman, ada damai, ada sukacita di dalam kehidupan kita. Banyak orang seringkali memendam kebencian kepada orang lain, baik suami, istri, ya, mantu, orang tua, orang lain, terus dipendam, kebencian yang mendalam. Saya lewat firman ini menjadi kekuatan. Saya mengampuni ya orang lain yang bersalah kepada saya, karena saya percaya kuasa Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita mau bentuk hati kita, hati yang mengampuni. Kalau hati kita mengampuni, terpancar kasih, terpancar kebenaran, maka itu akan memimpin hidup kita kepada kebenaran. Kalau hidup kita di dalam kebenaran, maka kita melaksanakan apa yang Tuhan ya suruh dalam kehidupan kita lewat firman Allah. Biarlah firman ini menjadi kekuatan, firman itu menjadi dasar buat kita semua. Amin buat firman Tuhan. Saudara, hari ini kalau Bapak Ibu Saudara sekalian ada kebencian kepada suami, istri, anak-anak, ayo ampuni, ya, ampuni. Kalau masih ada seperti itu, boleh saudara angkat tangan,
Tangan kanan di atas, tangan kiri di dada. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu saudara sekalian, supaya Bapak Ibu dipulihkan untuk kembali kepada kebenaran firman Allah. Bapak Ibu mungkin yang mengalami beban, masalah, boleh juga angkat tangan, taruh di dadamu, ya. Saya akan berdoa Bapak Ibu, supaya Tuhan melawat, Tuhan memimpin dalam kehidupan kita. Mari kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa bekerja. Hari ini firman-Mu menjadi kekuatan kami belajar punya hati yang mengampuni. Tuhan ampuni jemaat-Mu kalau seringkali dalam kehidupan mereka membenci orang lain, menyalahkan orang lain. Seringkali mereka memenjarakan orang dalam kehidupan mereka. Ampuni Tuhan. Tuhan melihat tangan-tangan yang terangkat, yang membenci, yang tidak mengampuni. Lewat firman Allah ini, Tuhan Engkau lawat mereka. Dalam nama Yesus, segala roh penuduh, segala seringkali mencari kesalahan, hari ini Tuhan dari umat-Mu, dalam nama Yesus, Engkau yang pulihkan, Engkau yang mengampuni, supaya mereka mengampuni orang lain. Siapapun Tuhan, dalam nama Yesus, teguhkan, sucikan mereka. Tuhan, supaya mereka dibebaskan dari kebencian, damai, dan sukacita nyata dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, jemaat-Mu yang mengalami pergumulan, persoalan ekonomi, Tuhan, masalah yang dihadapi rumah tangga, sakit penyakit, Tuhan, pergumulan apapun, dalam nama Yesus Kau sembuhkan, dalam nama Yesus Kau pulihkan. Kami percaya kuasa-Mu yang luar biasa, Engkau yang membebaskan mereka. Damai dan sukacita ada Tuhan, Engkau menyertai umat-Mu, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Kuasa-Mu yang luar biasa bekerja. Tuhan, damai-Mu ada di rumah tangga, memberkati rumah tangga mereka, memberkati Tuhan usaha mereka, memberkati Tuhan keuangan jemaat-Mu Tuhan. Hamba berdoa persembahan umat-Mu dari GB Cisadane, GB Sewantongyan, Tuhan dalam perpuluhan, dalam persembahan, juga pelunasan ruko dan juga pelunasan tanah yang di Sewantongyan, persembahan juga sosial, baik di Cisadane Sewantong, dan juga persembahan apapun Tuhan memberkati yang masuk di rekening atau yang langsung dalam nama Yesus Engkau memberkati. Kekuatan penyertaan Allah nyata. Tuhan, Engkau yang melawat di tengah COVID-19 ini. Tuhan lawat supaya umat-Mu tetap percaya. Tuhan, kami berdoa untuk di Indonesia, Tuhan lawat supaya penanganannya di Indonesia ini dapat berjalan dengan baik, sehingga penanganannya cepat berlalu lewat doa-doa kami. Kami percaya kuasa-Mu yang luar biasa bekerja lewat penanganan tim medis Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang begitu baik, firman-Mu menegur kami supaya kami berjalan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa kami dan kami siap untuk menerima berkat. Mari Bapak Ibu angkat tangan, kita terima berkat. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, terimalah berkat dari Bapa di surga, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai-Mu dari saat sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus kembali. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Tetap semangat sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus memberkati.